Ya, kembali lagi di Fokus Netcom bersama saya Alfa Mandalika. Senang sekali bisa hadir bertemu dengan Sobat Netcom dimanapun berada. Apa kabarnya? Semoga Sobat Netcom selalu happy ya dan selalu sehat dimanapun berada. Nah, kita akan membahas terkait rewind nih. Atau biasanya sih kita dengar dengan istilah kerennya kaleidoskop gitu ya. Untuk membahas kejadian-kejadian atau berita-berita apa yang menarik sepanjang 2024. Khususnya yang Sobat-Sobat Netcom juga yang milih gitu ya. Yang aktif di menyaksikan tayangan di Medcom maupun di artikel-artikel Medcom. Nah, di bulan Januari kita mulai ada rangkaian kampanye Pilpres. Kita tahu kan Pilpres akan berlangsungnya di bulan Februari gitu ya. Rangkaian kampanye sudah berlaku dari Januari dan juga ada debat Pilpres. Nah, tentu Sobat Metro juga mengikuti kan bagaimana serunya 3 Pilpres, 3 kontestan untuk beradu visi dan misi gitu ya saat kita Pilpres. Namun ada satu berita menarik yang menjadi highlight dan juga menjadi perhatian Sobat Metcom juga yang paling besar ya yang telah kami mencatat ada terkait Videotron Anies Baswedan yang sepaksan. Kita tahu berita ini menjadi perhatian Sobat Metcom di pembuka tahun 2024 soal Videotron yang menampilkan Capres nomor 1 Anies Baswedan yang sepaksa nih Sobat Netcom. Nah, Videotron tersebut berada di Grand Metropolitan Bekasi dan Geraha Mandiri Jakarta. Yang berkolaborasi konflik semacam ini sangat mungkin terjadi dan ini bagian dari skenario. Kira-kira menghentikan bagaimana caranya popularitas Anies itu berkurang di tingkatan publik. Ketidakjelasan misalnya dari sisi Pemprov DKI Jakarta, satu sisi benar. Karena memang itu wilayahnya kemudian seharusnya memang diserahkan kepada pihak penyedia Videotron. Tetapi ketika tidak ada respon dari Videotron untuk menjelaskan kenapa itu di take down begitu, maka opini publik jelas akan bergeser ke wilayah-wilayah yang politis tadi itu. Dan ini imbasnya tentu merugikan rival gitu ya, entah benar atau tidak bahwa rival melakukan itu, tetapi yang pasti rival pasti akan dianggap sebagai tertuduh dan kira-kira begitu. Oke, itu tadi wawancara bersama Direktur Eksekutif IPO Deddy Kurniasyah ya untuk membahas terkait Videotron Anies Baswedan yang di-stop paksa. Kita berlanjut Sobat Netcom ke bulan Februari yang tentunya pasti pelaksanaan pemilu 2024 yang berlangsung pada 14 Februari. Nah, berbarengan dengan hari Valentine's gitu ya Sobat Netcom ya. Dan saat di bulan Februari juga tim kami mencatat bahwa berita yang paling menyita perhatian adalah terkait hebohnya film atau film pendek gitu ya atau dokumenter Dirty Vote. Nah, Sobat Netcom pasti sudah mengetahui ya jelang hari pencoblosan tepatnya pada tanggal 11 Februari 2024, film dokumenter berjudul Dirty Vote yang mengungkap praktik dan metode kecurangan pemilu tayang nih di YouTube nih Sobat Netcom. Film ini menghadirkan 3 pakar hukum ternama, ada Zainal Arifin Mokhtar, Divtri Susanti, dan Ferry Amsari sebagai tokoh utama yang mengulas tentang bagaimana sih alat-alat kekuasaan yang dimanfaatkan untuk memenangkan pemilu. Meski praktik tersebut melanggar dan merusak demokrasi gitu ya. Nah, Sobat Netcom, film ini juga sempat heboh dan mengundang pro dan kontra pastinya ya dari kalangan publik gitu ya, dari kalangan masyarakat. Nah, kami membahasnya langsung bersama salah satu pakar hukum tata negara, judul tersebut Ferry Amsari. Aslinya film ini 3 jam. 3 jam. Kenapa jadi 2 jam? Iya, jadi sebenarnya Mas Dandi maunya sih 75 menit karena menghormati audiens gitu ya. Tapi begitu dilihat banyak sekali data, banyak sekali tayangan yang perlu tergambarkan di sana. Misalnya kami punya bukti soal rekaman pembicaraan kecurangan pemilu antara penyelenggara dengan peserta gitu ya. Ada screenshotnya karena mempertimbangkan hak data pribadi waktu itu, meskipun sudah diputus di dalam putusan DKPP, karena menghormati apa yang kami yakini sendiri, kami jadi tidak menayangkan itu. Ya, itu tadi wawancara Netcom bersama salah satu tokoh di film Dirty Vote ya, Ferry Amsari. Kita berlanjut ke bulan Maret, Sobat Netcom. Ada pengumuman hasil rekapitulasi Pilpres oleh KPU yang dimenangkan oleh pasangan Prabowo dan Gibran. Lalu ada juga berita-berita yang menarik
audiens dari Medcom adalah wacana hak angket pemilu 2024. Kita tahu wacana hak angket pemilu sempat ramai nih Sobat Medcom, dipertimbangkan usai Pilpres. Saat itu langkah politik ini perlu diambil Dewan untuk menjawab berbagai pertanyaan publik terkait pelaksanaan pemilu yang diduga penuh dengan kekurangan. Banyak pihak menilai bahwa wacana ini sebagai upaya politisasi jelang pemilu yang berpotensi memecah belah masyarakat. Namun, di sisi Sobat Medcom ada juga yang mendukung kegiatan langkah ini untuk meningkatkan transparansi penyelenggaraan pemilu. Dan kami membahas hal ini bersama pakar tata hukum negara Universitas Nila Warman, Pak Hendrian Syah Hamzah. Nah, kalau kemudian hak angket dikait-kaitkan dengan persoalan kecurangan pemilu misalnya, itu juga mesti didudukan dengan baik. Apakah kecurangan yang dimaksud adalah kecurangan sebagaimana definisi di dalam Undang-Undang Pemilu, yang berarti kalau definisi itu yang kita pakai, artinya kemudian domain penyelesaian kecurangan itu semestinya ada di Bawaslu. Atau jangan-jangan misalnya hak angket yang dimaksud dalam pengertian objeknya adalah pemerintah yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu atau kebijakan-kebijakan strategis, karena pemilu itu kan adalah bagian dari kebijakan strategis dan bisa berdampak luas kalau kemudian ada proses penyelenggaraan pemilu yang dianggap bermasalah oleh publik begitu. Nah, yang mesti kita dudukan sebenarnya apakah objek hak angket itu jangan-jangan yang disasar adalah KPU misalnya, kan itu tidak tepat gitu ya, seperti kepala yang gatal tetapi punggung yang digaruk. Kalau kita kita berlanjut di bulan April Sobat Medcom. Dan di bulan April ini ada kabar atau berita tentang Prabowo Gibran yang sudah ditetapkan ya memenangkan Pilpres 2024. Lalu selain itu Sobat Medcom, tentu Sobat Medcom masih ingat bagaimana kita Timnas Indonesia ya menembus semifinal Piala Asia Under 23 yang kita tahu menjadi suatu sejarah buat Timnas Indonesia yang bisa menembus 4 besar di Piala Asia. Nah, hal itu terjadi di bulan April dan hal itu memang menjadi prestasi membanggakan dari Timnas Under 23 U23 kita yang berhasil menembus semifinal Piala Asia U23 setelah mengalahkan Korea Selatan via adu penalti setelah bermain imbang 2-2. Hasil ini juga memperbarui sejarah yang sebelumnya dicatat Indonesia. Dari lolos pertama kali ke perempat final, Garuda Muda justru melesat sampai semifinal pada momen debutnya. Dan hasil ini atau situasi ini menjadikan Indonesia salah satu debutan terbaik dalam sejarah Piala Asia Under 23. Dan namun sayangnya Garuda Muda harus tunduk dari Uzbekistan saat semifinal. Dan berita ini adalah salah satu yang paling banyak disorot atau paling banyak ditonton oleh sobat-sobat Medcom. Dan saat itu kami membahasnya bersama Coach Justin terkait prestasi Timnas U23. Kita nggak perlu lihat Saudi, dengan segala respect untuk Saudi, untuk Uzbek dan lain-lain. Mereka punya kekuatan sendiri. Kita tidak menutup mata atas kekuatan mereka. Tapi kan kita nggak bodoh juga. Kita kan sudah menunjukkan dengan fisik yang lebih kurang, dengan begitu banyak kombinasi-kombinasi di kotak penalti, kita bisa meng-create banyak peluang. Ya kenapa kita harus milih Saudi atau Uzbek? We don't care ketemu siapa. Siapapun kita hantam gitu ya, Coach. Ya, kita bermain dengan kekuatan kita sendiri, dengan dukungan supporter di Qatar luar biasa ya. Berapa itu? 5.000, 6.000, 7.000 orang. Ya, gila itu. Nah, dengan dukungan mereka sebagai pemain, saya kan mantan pelatih timnas. Kalau saya bermain di mana-mana supporter Indonesia, pasti kita secara tidak langsung termotivasi lah. Jadi we have to fight siapapun lawannya. Kita harus masuk dengan determinasi tinggi. Oke, itu tadi dari bulan April dan sekarang kita berlanjut ke bulan Mei, Sobat Medcom. Ada berita terkait kontroversi kasus Vina. Nah, jika Sobat Medcom mengikuti kasus Vina ini kembali lagi ke publik gitu ya, setelah beberapa tahun tidak menghasilkan hasil yang kita tunggu-tunggu gitu ya dari pihak kepolisian. Nah, tahun 2024 muncul lagi kontroversi ini terkait kasus Vina Cirebon merujuk pada peristiwa yang terjadi pada 27 Agustus 2016 atau 8 tahun silam gitu ya, di mana Vina dan kekasihnya Eki diduga menjadi korban pemerkosaan dan pembunuhan brutal oleh sekelompok anggota geng motor di Cirebon, Jawa Barat. Kasus ini kembali viral setelah kisahnya dijadikan sebuah film. Dan netizen kembali mengulik peristiwa itu dan mengulik peristiwa sebenarnya di tahun 2016 hingga akhirnya membawa kasus Vina ke babak baru.
Dan kontroversi kasus Vina ini jadi salah satu episode yang banyak dilihat di bulan Mei 2024. Dan kami membahas kasus ini bersama Susno Duaji, mantan Kabar Eskrim Polri yang juga sempat menjadi ahli dalam sidang PK kasus Vina. Begitu terus, karena memang dia sering mencari pekerjaan di luar. Nah, kalau nggak salah kan saksi yang sekarang para terdakwa yang sekarang sudah menjadi terpidana kan mereka menarik keterangannya kan. Berarti keterangannya sudah tidak batal lagi, sudah tidak akurat lagi karena ditarik. Oh, ada saksi satu lagi yang kemarin berapi-api kan, saksi yang melihat, yang bengkel ya kalau nggak salah ya. Dia tahu sering berkumpul, dia tahu ini tapi nggak tahu namanya. Kemudian malam kejadian dia tahu. Dia melihat Peggy yang sekarang ini ada di lokasi. Maka timbul pertanyaan, apa ya jarak sekian dia bisa melihat, bisa kenal, 8 tahun yang lalu masih ingat wajahnya sampai sekarang, bahwa betul ini orangnya. Kan nggak kenal dia kan, hanya tahu aja. Jaraknya sekian, malam hari, sepeda motornya warna ini. Tidak apa-apa lah, tapi keterangan siapapun juga wajib diambil untuk dicocokkan pada keterangan lain supaya bersesuaian apa tidak. Yang penting kita hormati dulu jalannya penyidikan, dan saya yakin Polri tidak akan gegabah mengajukan CPG yang sekarang ini ke pengadilan. Oke, itu tadi di bulan Mei. Kita berlanjut ke bulan Juni, Sobat Medcom. Dan di bulan Juni ini ramai terkait apa, Sobat Medcom, kalau ingat? Ya, penolakan Tapera, Tabungan Perumahan Rakyat. Nah, wacana Tapera ini sudah ada sejak Mei sebenarnya, Sobat Medcom ya. Namun memasuki bulan Juni, penolakan di masyarakat atas Tabungan Perumahan Rakyat ini semakin ramai, semakin masif gitu ya. Baik di sosial media maupun di obrolan-obrolan antar pegawai gitu ya. Nah, penolakan ini juga penolakan masyarakat ini juga ramai ya, tadi yang saya sudah jelaskan. Dan penolakan ini juga dilakukan oleh elemen-elemen buruh yang menolak upahnya dipotong sebesar 2,5% untuk Tapera. Nah, Tapera ini dianggap memberatkan karena dianggap jadi beban finansial tambahan masyarakat di tengah-tengah ekonomi yang saat ini memang belum stabil gitu ya. Situasi ekonomi yang masih belum bisa dibilang baik gitu ya. Nah, kami membahasnya, isu ini, Medcom membahasnya bersama dengan Ketua DPP KSPSI, Pak Jumhur Hidayat. Kalau Pak Prabowo itu punya ide tentang pertumbuhan ekonomi yang 7-8%, katakan begitu. Dia harus ingat bahwa engine of growth atau mesin pertumbuhan ekonomi di Republik Indonesia itu ya adalah daya beli masyarakat atau belanja masyarakat. Kontribusinya terhadap pertumbuhan itu sekitar 57%. Kalau itu dipangkas dengan uangnya didiamkan, nggak boleh dibelanjakan, maka pertumbuhan akan anjlok. Maka mimpilah kalau mau ketemu angka 7-8%. Justru sebaliknya, Pak Prabowo harus membanjiri masyarakat, artinya meningkatkan daya beli masyarakat, ya mau membelanjakan uangnya dengan uang yang dia peroleh lebih begitu. Baru bisa itu. Jadi menurut saya teorinya harusnya Pak Prabowo menolak konsep Tapera ini. Oke, itu tadi kabar-kabar dari bulan Juni. Kita masuk ke bulan Juli, Sobat Medcom. Di bulan Juli viral nih rombongan NU bertemu dengan Presiden Israel. Nah, pada bulan Juli 2024 viral nih Sobat Medcom foto 5 warga Nadirin ya. Nadirin bertemu dengan Presiden Israel Isaac Herzog, dan foto tersebut langsung mengundang banyak komentar dan menjadi trending di sosial media di tengah isu konflik Israel-Palestina nih Sobat Medcom. Berita tersebut juga menjadi salah satu yang banyak ditonton oleh Sobat Medcom dan mengisi pemberitaan-pemberitaan di media-media nasional sepanjang bulan Juli 2024. Nah, kami membahas isu ini bersama dengan Profesor Sudarnoto Abdul Hakim. Beliau selaku Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional. Masyarakat kita ini kan beragam. Yang pinter saja, cendekiawan aktif saja, itu tadi pengakuannya dikibulin. Dijebak gitu bahasanya, Bro. Dijebak. Nah, bayangin Mas, kalau seandainya ada program-program kemanusiaan ya, mereka kan biasa melakukan begitu. Program-program kemanusiaan atas nama kemanusiaan, atas nama agama, atas nama persaudaraan antar agama ya. Mulia kan itu. Tapi kemudian yang mengelola mereka dan dibawa ke Israel gitu loh. Ketemu dengan tokoh-tokoh mereka, berdialog dengan mereka seperti yang dilakukan
oleh 5 aktivis itu, atau nggak usah dialog dengan siapapun, dengan orang-orang miskin, orang-orang ya sederhana ya, dibawa ke Israel atas nama kemanusiaan, atas nama persahabatan budaya dan sebagainya, atau anak-anak muda ya, teenagers dibawa ke sana, kemudian dibawa ke tempat-tempat yang tempat-tempat wisata dan sebagainya, dijamu semacam, nggak ada acara-acara gitu, tapi kan difoto. Apa narasi yang dikembangkan? Pastilah. Kita berlanjut di bulan Agustus, Indonesia berhasil meraih 2 emas Olimpik dengan diraih oleh 2 atlet Indonesia, Fredrik Leonardo dan Rizky Juniansyah. Lalu juga ada kabar tentang demo peringatan darurat. Jika Sobat Medcom ingat, ada latar belakang biru di sosial media dan mengupload gitu ya di sosial media masing-masing terkait demo peringatan darurat. Namun ada berita yang juga paling menonjol di bulan Agustus adalah warning gempa megatrust Indonesia. Memasuki bulan Agustus, warning gempa megatrust sempat terjadi perhatian publik setelah BMKG berkaca atas peristiwa gempa yang terjadi di megatrust Nankai, Jepang. BMKG juga mengatakan bahwa tinggal menunggu waktu saja nih untuk gempa megatrust menghantam Ibu Pertiwi di Selat Sunda dan Mentawai Siberut. Warning ini menjadi perbincangan di sosial media dan media-media nasional tentunya, dan kami Medcom ID juga membahas langsung dengan Prof. Irwan Meliano selaku pakar gempa dari ITB. Nah, berarti sekarang kalau pertanyaannya bagaimana caranya memastikan pada saat guncangan gempa terjadi, infrastruktur kita tidak rusak. Langkahnya apa yang pertama kali dilakukan? Kalau pengalaman saya bertemu dengan masyarakat, bertemu dengan pengambil kebijakan, yang pertama kali dilakukan adalah meningkatkan literasi. Itu dulu. Jadi, ya makanya saya di tengah kesibukan pun diajak ngobrol seperti ini mau, karena saya yakin ini adalah bagian dari literasi. Jadi meningkatkan literasi masyarakat, termasuk literasi pemerintah ya. Itu pun harus sama-sama kita improve lah ya. Nah, itu dulu, literasi itu kita tingkatkan lewat dialog publik seperti ini, mengetahui dengan lebih baik gitu. Jadikan potensi bencana itu bagian dari cara kita pengetahuan, meningkatkan pengetahuan kita. Kalau perlu mungkin kita perbaiki cara kita memasukkan informasi kebencanaan di kurikulum pendidikan. Itu mendasar banget. Nah, dari situ maka semua keputusan-keputusan yang diambil oleh masyarakat dan pemerintah berdasarkan pengetahuan mereka akan bencana, khususnya gempa bumi. Oke, kita berlanjut ke bulan September, yakni terdapat berita tentang Jokowi yang berkantor di IKN ya, di Ibu Kota Nusantara jelang purna tugas nih Sobat Medcom. Kalau Sobat Medcom ingat, pada bulan September mantan Presiden Jokowi menghabiskan masa jabatannya di Ibu Kota Nusantara IKN ya. Jokowi berkantor di IKN sejak tanggal 11 September hingga 19 Oktober, atau sehari menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Kegiatan ini juga menjadi perhatian publik di sosial media dan pemerintah nasional, dan kami juga berbincang dengan bersama jurnalis Metro TV Glorinata yang ikut langsung dalam rombongan Presiden selama beberapa hari di IKN. Nanti sampai tanggal 14 September, yang artinya sampai besok ya berarti ya. Berarti kita besok sudah pulang. Terus kegiatan di sini benar-benar kita ngikut Presiden dari pagi sampai sore hari. Nah, karena ini tuh judulnya adalah berkantor, jadi kita tuh nggak sampai sore-sore. Biasanya kalau kunjungan kerja di IKN itu biasanya sampai matahari terbenam dan agendanya tuh padat banget. Nah, kalau ini tuh agendanya lebih fokus. Misalnya kayak tadi ada sidang kabinet sekitar 2 jaman, terus dilanjutkan sholat Jumat, lalu lanjut lagi groundbreaking. Nah, groundbreakingnya kalau biasanya itu bisa sampai 7 tempat dalam satu hari kunjungan kerja. Ini tuh tadi cuman 3 tempat gitu. Jadi emang lebih, karena ini jatuhnya berkantor, jadi memang mengikuti jam kerja kayak biasanya di Istana Negara Jakarta ataupun di Istana Bogor gitu. Oke, kita berlanjut ke bulan Oktober, di mana terjadi drama nih Sobat Medcom. Kalau ingat saat drama injury time kualifikasi Piala Dunia antara Bahrain versus Indonesia, yang dimana Indonesia sudah leading 2-1, namun di menit-menit terakhir
Padahal injury time sekitar 6 menit atau 7 menit, tapi wasit terus melanjutkan permainan hingga akhirnya skor menjadi 2-2. Nah, itu juga ramai di bulan Oktober. Lalu yang paling juga menyita perhatian adalah pelantikan dari Presiden Prabowo dan Gibran pada 20 Oktober di MPR RI, menggelar sidang paripurna dengan agenda pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI masa jabatan 2024-2029. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dilantik di gedung MPR DPR RI Jakarta. Pelantikan ini resmi menjadikan Prabowo Gibran menjadi Presiden dan Wakil Presiden Indonesia yang baru. Dan untuk berita ini kami membahasnya dari sudut pandang Gen Z terkait harapan terhadap pemerintahan yang baru bersama Putra Aji Sujiati selaku influencer isu sosial dan politik yang juga sebagai Ketua DPR dari distrik Berisik. Sekarang itu lagi panas-panasnya. Saya mewakili anak muda, kami dari golongan anak muda. Wah, baik itu calon bupati, calon wali kota, calon gubernur, selalu sebut-sebut mewakili anak muda. Tapi anak mudanya yang mana? Kan seperti itu. Apakah anak muda yang memang sudah kalian setir? Apakah anak muda yang sudah jadi bagian kalian? Atau anak muda yang benar-benar anak muda tidak paham apa-apa, tidak melek politik atau melek sosial dan lingkungan? Itu sebenarnya yang sangat dikhawatirkan. Gitu. Jadi sebenarnya anak muda itu, ya kalau kalian tidak melek tentang saat ini, baik itu sosial, politik, apapun itu sangat dikhawatirkan akan mudah disetir. Dan kami harap Mas Gibran sebagai generasi milenial yang tidak beda dengan gengsi bisa lebih peduli dan aware terhadap itu. Entah memberikan wadah atau fasilitas prasarana yang lebih memadai, atau apa yang sempat Mas Gibran singgung pada debat waktu itu. Saya sempat ingat Mas Gibran selalu sebut soal hulu dan hilir dan beberapa janji-janji beliau yang sempat direalisasikan di Solo akan dibawa juga ke Indonesia, seperti akan mensenioritaskan sekolah ke lebih digital. Itu cukup menarik menurutku. Oke, kita berlanjut ke bulan November, Sobat Medcom, yakni terdapat berita atau isu terkait wacana kenaikan PPN. Mulai ditentang publik nih, Sobat Medcom. Masuk menjelang akhir tahun, rencana kenaikan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN sebesar 12% yang akan berlaku pada 1 Januari 2025 menuai gelombang kritik nih Sobat Medcom. Dari berbagai kalangan, sejumlah analisis ekonomi juga menyatakan bahwa ya kenaikan tarif PPN 12% ini dapat menambah pengeluaran rumah tangga kelas menengah hingga 354.000 per bulan atau lebih dari 4 juta per tahun. Nah, sampai saat ini penolakan masih terus saja terjadi dan masih terus saja disuarakan oleh masyarakat melalui sosial media. Dan juga kami membahas hal ini bersama Nailul Huda selaku Direktur Ekonomi Digital Celios. Masyarakat terus melemah. Kita tahu bahwa kelas menengah kita semakin turun. Kemudian kita juga mengetahui secara bersama bahwa terjadi deflasi di antara bulan Mei hingga bulan September. Jadi secara berturut terjadi deflasi yang memang menandakan bahwa daya beli kita melemah. Terus kemudian kalau kita lihat data lainnya seperti data pertumbuhan konsumsi masyarakat yang melemah secara year on year dan secara kuartal ke kuartal itu menurun. Artinya memang ini konsumsi masyarakat ada trouble di situ. Nah, kemudian pemerintah dengan gamblangnya tetap memutuskan akan meningkatkan tarif PPN dari 11% ke 12% untuk ya barang-barang yang memang terkena PPN. Nah, tentu kalau kita lihat Mas, ini sebuah kebijakan yang tidak bijak sebenarnya untuk dilakukan di tahun depan, karena kalau kita tahu bahwa tahun depan itu kita mungkin akan tahap pemulihan gitu. Ketika tahap pemulihan jangan sampai ini terkena penyakit pelemahan daya beli lagi. Oke, kita masuk di penghujung tahun, tepatnya di Desember 2024, di mana ada beberapa isu yang muncul gitu ya dan menjadi perhatian di Sobat Medcom juga, yakni terkait kasus Agus Buntung yang diduga memperdayai beberapa perempuan gitu ya di daerah Lombok.
Lalu juga terjadi kasus Gus Miftah yang sangat ramai sekali di sosial media, yang saat itu dia diduga menghina salah satu penjual minuman saat berdakwah gitu ya. Lalu juga ada kabar terkait dengan Indonesia gagal lolos fase grup AFF. Dan yang paling juga menyita perhatian publik adalah terkait simpang siur kenaikan tunjangan guru. Kita tahu berita yang paling banyak diminati Sobat Medcom ini pada penutup tahun kemarin atau penutup tahun di Desember 2024 adalah soal simpang siur kenaikan tunjangan guru. Hal ini disampaikan pertama kali oleh Presiden Prabowo dalam peringatan Hari Guru 2024. Dan banyak pihak menilai pernyataan Presiden soal kenaikan gaji dan tunjangan guru ini multitafsir, karena tidak sesuai dengan peraturan dan kondisi yang sudah ada gitu ya Sobat Medcom. Dan hal ini sempat menjadi perhatian guru dan masyarakat di berbagai daerah terkait benarkah ya gaji-gaji kita nih, gaji-gaji guru ini akan naik gitu ya. Dan untuk membahasnya juga kita sudah berdiskusi bersama Iman Zanaitul Hairi selaku Kepala Bidang Advokasi P2G. Ketika kami mengamati pidato tersebut, memang yang dimaksud dengan penambahan penghasilan atau gaji ini sepertinya tidak seperti yang diharapkan. Jadi kalau saya boleh bagi ya, pidato Pak Presiden, Pak Prabowo itu, kalau saya bagi itu ada 4 kategori. Yang pertama adalah guru ASN, aparatur sipil negara, yang terbagi menjadi 2, yaitu guru PNS dan P3K yang sudah bersertifikasi. Itu saya masukkan kategori pertama, dijanjikan akan ada penambahan 1 kali gaji pokok. Pertanyaannya, kalau memang 1 kali gaji pokok, guru-guru ASN tersebut kan memang yang sudah bersertifikasi memang sudah dapat. Pertanyaannya, ini akan dapat lagi atau memang hanya meneruskan tahun-tahun sebelumnya? Karena kalau mereka sudah dapat sertifikasi dan mendapatkan tambahan lagi, memang angkanya nggak masuk akal ya. Ya, itu tadi Rewind FOMO, Fokus Medcom, Sobat Medcom sepanjang 2024 dari Januari sampai Desember 2024. Kiranya juga berita-berita tadi juga bisa menjadi bisa menjadi rujukan buat Sobat Medcom gitu ya untuk kedepannya lagi bersama Medcom ID tentunya di 2025. Sekali lagi terima kasih sudah menyaksikan Fokus Medcom kali ini bersama saya Alfa Mandalika. Kita akan berjumpa di episode FOMO selanjutnya ke depan. Terima kasih.